Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita berdoa. Silahkan kepada ketua kelas pimpin doanya. Sudah selesai berdoa, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah hadir, Bu. Tidak ada Alhamdulillah yang hadir semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita berikutnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Kita masih tetap di aspek fikih. Coba anak-anak, ada yang tahu atau ada yang masih ingat materi kita sebelumnya itu apa? Tablik, Bu. Oh, ada yang lupa ya? Bukan tablik ya nak, tetapi khotbah. Jadi minggu yang lalu kita bahasannya adalah tentang khotbah. Di minggu ini kita akan membahas tentang aspek fikih juga. Nah, sebelum kita melanjutkan ke yang berikutnya, coba ada yang tahu apa itu khotbah, nak? Pidato. Ada yang tahu apa khotbah? Khotbah Ceramah, itu Bu. ceramah, ya. Artinya khotbah itu adalah saling menasehati. Nah, itu materi kita yang minggu lalu. Alhamdulillah, anak-anak pintar ya, masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Baik, kita lanjutkan ke minggu ini akan membahas tentang memahami tablik dan dakwah. Di sini ada kompetensi dasarnya. Sebelum ada yang namanya kompetensi dasar. 1, menjelaskan pengertian tablik dan dakwah. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan tablik dan dakwah. 3, menjelaskan tata cara tablik dan dakwah. Yang selanjutnya ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini 1, menerapkan ketentuan tablik dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui tablik dan dakwah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tablik dan dakwah. Yang keempat, menjelaskan dalil yang menerangkan tentang tablik dan dakwah. Yang kelima, membedakan antara tablik dan dakwah. Keenam adalah menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan tablik dan dakwah. Artinya di sini bahwa tablik dan dakwah itu adalah sama-sama kita itu menasehati, saling menasehati, saling mengingatkan ketika kita melihat suatu kesalahan atau kemungkaran. Yang selanjutnya ada di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125 yang membahas tentang tablik dan dakwah. Jadi di sini jelas di ayat ini bahwa mengajak untuk melakukan suatu kebaikan. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu bacakan materi kita di minggu ini, terus tujuan pembelajarannya. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok untuk diskusi. Kelompok sebelah kanan Ibu itu membahas tentang tablik. Sedangkan kelompok yang di sebelah kiri Ibu itu membahas tentang dakwah. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Selesai mendiskusikan kelompoknya,
Ibu akan menyuruh anak-anak untuk mempresentasikan tentang tablik dan dakwah. Kepada kelompok pertama yang membahas tentang tablik dan dakwah, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Alhamdulillah, sangat bagus sekali kelompok 1. Terus dilanjutkan kepada kelompok yang 2, yaitu membahas tentang dakwah. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Alhamdulillah sudah terselesaikan semua kelompok 1 dan kelompok 2 dalam diskusinya. Coba ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya hari ini? Ya baik, kalau belum ada, baik Ibu akan menyimpulkan bahwa di sini ada yang namanya tadi kata tablik tadi. Ada yang namanya kata tablik atau dakwah. Tablik itu adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya supaya terbahagianya dunia dan akhirat. Yang dikatakan orang yang bertablik di sini disebut mubalik, yaitu laki-laki, dan mubalikoh yaitu perempuan. Terus kesimpulan yang selanjutnya adalah dakwah. Dakwah di sini adalah memanggil, menyeru atau mengajak. Artinya di sini bahwa mengajak orang beriman untuk melakukan suatu kebaikan supaya ketaatan kepada Allah untuk menjadikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi artinya di sini bahwa sebenarnya pada prinsipnya tablik dan dakwah itu adalah pada prinsipnya itu hikmahnya sama. Sama-sama mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itulah kesimpulannya. Nah, yang selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Baik, di sini Ibu akan memberikan soal yang berupa lembar kerja siswa, yaitu LKPD. Ibu akan menetapkan waktunya hanya 30 menit saja. Ibu hanya memberikan 2 soal. Jadi kerjakan selama 30 menit. Silakan anak-anak kerjakan soalnya. Ada yang sudah selesai? Baru 2 yang selesai. Baru 2 orang yang selesai. Ya. Oh, yang selebihnya belum selesai. Oke, Belum, Bu. karena waktu kita sudah habis, jadi tugasnya kerjakan di rumah atau dinamakan dengan PR. Jangan kerjakan di sekolah, tetapi PR itu adalah pekerjaan di rumah. Minggu depan kita bahas kembali. Paham anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah, memang pintar anak-anakku ini ya. Yang selanjutnya, atau masih ada yang belum mengerti atau belum paham atau masih ada unek-unek yang mau disampaikan, silahkan. Apa itu misalnya masih ada apa, silahkan. Anak-anak mau bertanya? Tidak? Alhamdulillah berarti sudah paham semua. Baiklah di sini sebelum saya akhiri ya pertemuan kita pada hari ini, apabila ada yang baik kata-kata Ibu itu dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan sehari-hari karena itu datangnya dari Allah. Sedangkan ada kata-kata atau bahasa Ibu yang buruk itu ditinggalkan saja. Jangan diambil hikmahnya karena itu adalah datangnya dari Ibu sebagai manusia biasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.